Ya, pemirsa, PT Multihana Kreasindo Tbk dengan kode saham MHKI mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Pada aksi korporasi tersebut, Multihana Kreasindo menawarkan sebanyak-banyaknya 750 juta saham ke publik dengan harga penawaran perdana senilai Rp160 per sahamnya. PT Multihana Kreasindo Tbk atau MHKI resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan memasang harga Rp160 per saham. Emiten menggunakan kode saham MHKI ini menawarkan 750 juta saham ke publik atau 20% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Dengan demikian, perseroan akan mengantongi dana segar Rp120 miliar dari IPO. Emiten yang bergerak di bidang pengolahan limbah ini akan menggunakan dana IPO yaitu sekitar 78,33% untuk belanja modal yang tergolong capex dengan rincian 60,32% untuk rencana pabrik baru di Jawa Timur. Kemudian 39,68% akan digunakan untuk capex head office seperti pembelian kendaraan yaitu 15 unit truk. Di antaranya 6 unit truk wing box, 5 unit dump truck, 2 unit fuso, 1 unit tangki, dan 1 unit amrol yang akan dibeli dari pihak ketiga serta pembelian peralatan mesin. Sisanya digunakan untuk modal kerja atau working capital, yaitu penambahan persediaan dan biaya operasional. Adapun keperluan ini dibutuhkan MHKI untuk mendukung kenaikan penjualan produk. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita selanjutnya, IPO PT Multihana Kreasindo Tbk dengan kode saham MHKI. Sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Bapak Sahabudin. Beliau adalah Direktur Utama PT Multihana Kreasindo Tbk. Selamat pagi Pak Sahabudin. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik. Terima kasih juga atas kehadirannya dan kami ucapkan selamat karena hari ini sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Ya, nah, mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa nih Pak Sahabudin, seperti apa sih latar belakang perseroan yang membuat akhirnya perseroan memilih untuk menjadi perusahaan tercatat di pasar modal nih. Silakan Pak. Baik. Ya, pertama kita ingin cepat mencapai visi kita menjadi sebuah perusahaan yang global. Ya, tentunya dengan kita mencatatkan di IPO mungkin akan dapat mengakselerasi perkembangan dan kinerja perusahaan lebih cepat dan lebih baik. Juga terjadi sebuah transparansi yang dapat dilihat oleh publik ya, dengan artinya mungkin di situ akan secara otomatis terangsang untuk kita lebih baik lagi, secara lebih profesional lagi. Seperti itu. Berarti memang menjadi suatu perusahaan yang transparan yang mungkin nanti juga akhirnya bisa diperhatikan juga oleh publik ya sebagai investornya begitu dari MHKI. Nah, lantas berapa banyak jumlah saham yang dilepas ke publik, kemudian respon ataupun bagaimana sih minat dari masyarakat investor sendiri begitu terkait dengan saham yang dilepas ini Pak? Kita lepas saham 20%, nah itu 750 juta ya, 750 juta lembar atau 20% dari nilai perusahaan. Kalau saya lihat sih mungkin karena kita di awal, tapi animo masyarakat tinggi saya rasa karena terkait dengan masalah lingkungan akhir-akhir ini sangat mendapat perhatian ya dari masyarakat ya. Saya rasa akan baik ke depannya sih animonya. Target dari perolehan dana IPO berapa Pak? Targetnya 120 miliar dan tentunya dana tersebut akan kita jadikan sebuah capex di mana kita akan membangun. Kita sudah membangun ya, sudah mulai membangun pabrik di Lamongan, pabrik baru kita, Plan 2 itu di Lamongan. Luasan yang sekarang sekitar 3,7 hektar, tapi sambil berjalan terus perluasan yang kita harapkan Plan 2 ini
akan menjadi lebih besar daripada plan 1. Di mana plan 1 itu 6 hektar, Mungkin di plan 2 akan lebih dari itu. Harapannya seperti itu. Baik, itu dia untuk pengembangan pabrik berarti begitu ya kawasan ya kalau kita lihat begitu. Nah, lantas bagaimana dengan profil dari PT Multihana Kreasindo Tbk yang bisa Anda sampaikan juga ini Pak Sahabudin kepada pemirsa? Profil Multihana Kreasindo, Multihana adalah sebuah perusahaan pengelolaan limbah industri yang berwawasan lingkungan, dan perusahaan didirikan di tahun 2004 dan alhamdulillah sekarang di tahun 2024 sudah listing ya atau IPO. Berarti selama 20 tahun kita berkecimpung dan insya Allah kita sudah cukup menguasai di bidang limbah dan tentunya ya baiklah ke depannya, kita berharap baiklah untuk Multihana Kreasindo sendiri. Jadi kalau boleh bisa disampaikan sudah berapa tahun sih perusahaan beroperasi, kemudian bagaimana dengan tingkat persaingan bisnisnya sendiri? Berarti kan tidak sendirian nih kalau kita lihat ini persiaran begitu dalam menghadapi juga kan industri di Indonesia banyak perusahaan juga begitu, bahkan bisa ada jutaan perusahaan yang memanfaatkan dari limbah ini Pak. Ya betul. Memang dalam usaha ini adalah, saya pikir usaha ini unik lah ya. Tapi persaingan, saya kira di setiap bisnis pasti ada persaingan. Betul. Dan untuk di perusahaan limbah, persaingan ini sangat baik ya. Karena ini kan sebuah perusahaan mau menjaga sebuah lingkungan. Jadi semakin persaingannya tinggi, akan semakin challenge baik buat kita. Kita ter-challenge gitu untuk menjadi yang terbaik. Nah tentunya itu tidak bisa hanya kita ucapkan saja, tapi kita sudah melakukan seperti ISO manajemen, ISO lingkungan, SNI yang 14.001 juga itu sudah kita dapatkan di 2015. Dan kita juga ISO 45.000 itu juga di 2015 ya. Dulu mungkin namanya itu apa ya? Sekarang sudah 45.000 ya, lebih kepada keamanan. Dulu OSAS namanya kalau nggak salah. Nah kita juga dapat juga seperti K3 Mas, kita juga raih, juga satu lagi apa ya namanya tuh. Ya, jadi sertifikasi terkait dengan pengolahan limbah ini sudah diperoleh oleh perseroan. Kita juga dapat proper. Ya, alhamdulillah beberapa sertifikasi kita peroleh. Dan kita optimis ke depannya kita akan terus bekerja di bidang lingkungan ini. Baik, tapi kalau kita lihat dengan pengolahan limbah sendiri sekarang dengan seiring tadi Anda katakan memang tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan semakin tinggi nih. Betul. Nah, Anda melihat ini potensinya akan semakin besar sehingga kuenya juga akan semakin besar atau bagaimana nih Pak? Oh jelas, untuk kuenya sangat besar sekali. Jadi usaha ini mungkin ya semakin tahun semakin menarik. Semakin tahun akan semakin menarik karena kuenya juga besar. Terus kesadaran perusahaan untuk ya bertanggung jawab terhadap limbahnya itu juga semakin lama semakin baik, semakin besar gitu. Jadi kepedulian daripada industri ini baiklah ke depan saya pikir. Lantas masa pasarnya sendiri bagaimana? Kemudian daerah mana saja yang menjadi penopang dari perseroan? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Sahabudin. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan PT Multihana Kreasindo Tbk atau MHKI yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia. Ya, kita lihat profil emiten dari Multihana Kreasindo Tbk.
Bergerak dalam bidang pengolahan limbah, saham IPO yang dilepas sekitar 750 juta saham atau 20% dari saham modal ditempatkan. Kemudian harga IPO-nya sekitar Rp160 per saham. Dana hasil IPO sekitar Rp120 miliar. Dan berikutnya kita cermati dari sisi penggunaan dana IPO untuk apa saja. Ya, 97,9% untuk belanja modal ya, dan 2,1% untuk modal kerja. Itu dia untuk dana hasil IPO. Dan berikutnya dari sisi kepemilikan saham dari MKI sesudah IPO, ada PT Multihana Sinergi Tama, kemudian Sahabudin, Fahmi, dan juga Masyarakat. Selanjutnya kita akan cermati bersama dari posisi aset, kemudian liability, serta equity yang dimiliki oleh perseroan. Ini data per 30 Desember 2023 di mana aset yang dimiliki ada Rp326,79 miliar. Adapun liabilitasnya Rp24,34 miliar dan ekuitas sekitar Rp302,45 miliar. Ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sahabudin, Direktur Utama PT Multihana Kreasindo Tbk. Baik, Pak Sahabudin, kita akan lanjutkan kembali. Bicara mengenai tadi, dari sisi tingkat persaingan bisnisnya juga cukup ketat, kemudian pengembangan usaha sudah dilakukan dengan adanya tadi penambahan dana segar dari hasil IPO. Lantas bagaimana dengan daerah-daerah operasional selama ini begitu yang menopang kinerja tuh di daerah mana saja? Apakah khusus untuk kawasan industri kah atau ada sektor usaha ataupun industri lainnya ini, Pak Sahabudin? Silakan. Baik, yang menopang operasional perusahaan tentunya memang kalau kita lihat di Bekasi ini industri besar sekali, karena mungkin investasi kan banyak di Jawa Barat. Betul. Tetapi juga kita juga ditopang dengan adanya kegiatan seperti dari limbah-limbah, oil and gas, juga ada dari energi seperti, ya ambil saya contoh seperti Tanjung Jati, PLN, seperti itu juga ada kerjasama dengan kita, limbah-limbah itu. Terus ke depan, karena kita memang tingkatnya nasional, ya kita bergerak di mana-mana sih, di Kalimantan, di Sumatera. Iya, berarti untuk Sabang sampai Merauke sudah dirambah lah begitu ya oleh perusahaan. Ya, alhamdulillah sudah. Baik. Nah, kalau misalnya bicara mengenai tadi persaingan bisnisnya, Anda melihat bagaimana posisi dari Multihana Kreasindo sendiri begitu, karena sudah menguasai pangsa pasarkah atau melihat ada tantangan tersendiri di sana, Pak Sahabudin? Ya, kalau persaingan alhamdulillah itu biasa ya dalam sebuah bisnis, tapi pasar dan kuenya masih banyak. Kita belum banyak menguasai, hanya beberapa, mungkin hanya 0, sekian persen. Tapi untuk ke depan kita optimis kita akan menaikkan kapasitas. Tentunya setelah listing ini kita ada dana tadi, dana segar tadi. Betul. Kita sudah bangun kita akan bangun fasilitas-fasilitas yang baik. Tentunya sekarang kan sudah teknologinya sudah bagus, kita harus mengikuti teknologi-teknologi tersebut untuk bisa kita bersaing di pasar. Oke, dari sisi kinerja pendapatan, kemudian laba bersih yang bisa disampaikan kepada pemirsa sendiri bagaimana? Kalau kita pendapatan itu hampir 2023 itu 108 miliar. Bertumbuh 13,3%. 13,3%. Tentunya di tahun 2004 atau 2025 ini kita akan terus tumbuh, apalagi akan beroperasi sebuah pabrik baru di Lamongan, di Jawa Timur. Pastinya harapan kita akan signifikan ya. Seperti itu kira-kira. Baik, berarti ada pengembangan pabrik baru, berarti akan menopang juga kinerja dari perseroan yang baik dari sisi pendapatan usaha, kemudian laba bersihnya tentu ke depan. Nah, upaya ataupun strategi untuk bisa menjaga tadi kinerja ini akan tetap terjaga pasca IPO sendiri bagaimana nih dari manajemen? Ya, tentunya kita bekerja
pastinya dengan ada setelah IPO ini sudah ada tadi perbaikan-perbaikan. Ya kita harapkan ada efisiensi, productivity, juga kita akan adakan seperti perbaikan atau penambahan SDM. Kita akan upayakan semua, dan itu semua akan menjadi sebuah strategi ya untuk memajukan Multihana dan mencapai target-target. Apalagi ini sudah kita submit juga kan ke mana, ke bursa ya. Harus kita penuhi, insya Allah. Kita optimis sekali lah. Ya, pemanfaatan teknologi sendiri bagaimana? Karena kita tahu pengolahan limbah kan juga ini sangat sensitif dengan lingkungan, kemudian dengan masyarakat sekitar, tentunya dengan teknologi yang canggih dan terkini juga pasti akan menjamin bahwa pengolahan juga akan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, begitu Pak. Baik. Jadi kalau kita bicara mengenai perusahaan limbah, itu pemerintah sudah mengatur di mana tempatnya dan harus berbatasan dengan masyarakat sejauh mana. Itu sudah ada aturannya tersendiri. Jadi tidak sembarangan. Kita hanya tinggal mengikuti. Adapun mesin-mesin, mungkin kita nanti akan transfer teknologi. Mungkin dari luar negeri juga bisa, karena mungkin di Eropa akan lebih baik dia punya cara, barangkali seperti itu. Kita akan coba sampai ke sana. Pemanfaatannya berarti dari lokal dan internasional ya begitu untuk teknologi pengolahan limbah yang dimiliki oleh perseroan. Baik, Pak Sahabuddin, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan ini kepada pemirsa. Sukses terus Pak untuk perseroan yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.